Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasimi di dalam satu kitabnya dan susunannya yang bernama Al-Muhtarul Ahadits An-Nabawiyah menuliskan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, yang didapatkan dari hadis tersebut seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah SAW suatu malam didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Atani Jibril faqala, datanglah malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bih wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqah. Telah datang malaikat Jibril alaihissalatu wassalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, memberikan nasihat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nasihat itu juga berdampak pada kita semuanya yang hadir sebagai umatnya. Apa kata malaikat Jibril alaihissalatu wassalam? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, hiduplah sesuka hatimu, silahkan, tapi jangan lupa, wahai Muhammad, kata Jibril alaihissalatu wassalam, engkau pasti mati. Jemaah yang dapat Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani hidup dan kehidupan di alam dunia ini, kita bisa boleh mengisi kehidupan sesuka kita. Kita jalani hidup kita seapapun yang kita mau, silahkan. Tapi jangan lupa jamaah, fa innaka mayyitun. Kita semuanya akan mati, berpulang ke rahmatullah, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mati bukan suatu yang akhir padanya bagi diri kita. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita di dunia ini silahkan cari dunia sebanyak-banyaknya. Inilah pesan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun masuk dalam pesan tersebut sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, buat kita orang yang beriman, kita harus yakini ada dua kematian. Yang pertama adalah mati dalam su'ul khatimah. Yang kedua mati dalam husnul khatimah. Kalau kita selama di alam dunia berbuat kemaksiatan, tidak mengindahkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala, apakah kita pada akhirnya nanti mati dalam keadaan su'ul khatimah? Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Banyak di luar sana dalam keadaan mati su'ul khatimah. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, semenjak kita bayi, beranjak kita menjadi anak-anak, beranjak kita menjadi dewasa, kemudian tua, sampai sekarang umur kita 50 tahun, 60 tahun,
63 tahun batas mungkin Rasulullah SAW meninggal dunia, wafatnya. Tapikah kita berpikir di umur sekarang ini masih saja kita berbuat maksiat, berlaku zalim terhadap manusia, padahal kita semuanya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Sudahkah kita berpikir sekarang apa yang kita bawa pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan malaikat Jibril alaihi wassalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bagi Jibril berpesan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bih." Wahai Muhammad, kata Jibril, janganlah lupa lakukan apa yang engkau mau. Suatu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita boleh melakukan apa saja yang kita perbuat, yang kita kerjakan selama di alam dunia, selama masih ada nafas di kandung badan. Tapi jangan lupa, fa innaka majzun bih. Kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan sekarang ini, berbuat maksiat, melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita telah berbuat zalim kepada sesama kita. Mungkin bertengkar, menggibah kepada sesamanya. Pada semuanya, semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat nanti kita jamaah rahmatullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kaki kita, tangan kita akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma nakhtimu ala abwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Kita, mulut kita, Pak, jamaah saudara-saudaraku sekalian, mungkin al-fakir juga di sini nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berbuat kebohongan terhadap manusia, ditutup mulut kita, tangan-tangan kita memberi kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini kita berbuat maksiat dalam kategori tangan kita, sekarang bukan mulut kita yang berbicara sekarang. Dalam era teknologi, tangan kita yang berbicara. Sekarang tangan kita berbicara di alam dunia dengan sesamanya. Nanti di yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala berbicara tangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kaki kita, apakah kaki kita telah datang ke majelis-majelis ta'lim, menuntut ilmu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga, kata malaikat Jibril yang berpesan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wa habib ma sita fa innaka mufariqah." Wahai Muhammad, kata Jibril, cintailah apa yang kamu cintai sesukamu. Tapi jangan lupa wahai Muhammad, setiap yang kau cintai akan berpisah denganmu. Jamaah, dari Allah Subhanahu wa taala, boleh kita cinta terhadap anak kita, terhadap istri kita. Silahkan cintai secinta-cintanya. Kita mempunyai harta, rumah, mobil, pekerjaan kita, cintai semuanya secinta-cintanya. Tapi suatu saat, fa innaka mufariqah, dia berpisah dengan kita. Pekerjaan kita, anak dan istri kita, saat kita meninggal dunia dalam keadaan kaku, kemudian kita digotong oleh keluarga kita, saudara-saudara kita, teman dan karib kerabat kita ke pemakaman, adakah yang mau menemani kita? Padahal dia cinta terhadap kita, kita cinta terhadap dia, anak kita, istri kita, harta benda kita, pekerjaan kita. Mungkin anak kita yang kita cintai, kita sayangi, dalam terbujur kaku, di liang lahat, di liang kubur. Maukah anak kita menemani kita? Maukah istri kita menemani kita? Tidak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat kita meninggal dunia, 3 yang ikut. Yang pertama adalah ahluhu, ahlinya, anak, istri, keluarga kita. Kemudian wa maluhu, harta, mobil, motor. Kemudian yang terakhir adalah wa amaluhu, amal kita. Yang 2 pulang. Ahlinya pulang, anak istri kita pulang. Kemudian harta bendanya pulang yang tadi kita mengantarkan kita. Kita cari sebanyak-banyak di alam dunia. Mobil kita berjejer. Pada saat kita meninggal dunia, harta kita semuanya pulang. Tapi satu yang bertahan. Wa abqa amaluhu. Amalnya, Pak. Amal kita nih. Amal kita yang sekarang kita cari, sholat Jumat, sholat 5 waktu, puasa, haji, umrah dan lain-lain, sedekah kita. Itu yang menjadi amal ibadah kita, yang menemani kita di liang lahat. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Itu yang bertahan amal kita. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Inilah nasihat Jibril, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam cari bekal sebanyak-banyaknya guna kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat kita nanti meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat al-fakir dan umumnya buat jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala.
istiqomah kita dalam beribadah, baik 5 waktu, ibadah dalam qiyamul lail, puasa dan lain-lainnya. Allah berikan kesehatan, panjang umur kita, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi 'usr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.